kebahagiaan letaknya bukan pada kekayaan. Anda tentu sudah melihat orang kaya malah stres. Pernah lihat orang kaya stres? Banyak. Anda pakai sandal jepit sama sepatu bagus, itu nanti kebaktian cara berpikirnya lain. Kalau pakai sandal jepit, meditasi lebih tenang. Tenang meditasi. Tapi kalau sepatu bagus, biasanya meditasi gelisah. Tenangnya itu nanti kalau sudah pulang, lihat sepatunya lagi, aduh lega. Apalagi di beberapa wihara yang tidak bentuknya ruko. Biasanya wihara yang agak besar, kan sepatu sandal kan di luar sama masalah. Itu kalau pakai sandal sama pakai sepatu, kalau hujan, itu meditasi tenang yang sandal jepit. Hujan lebat itu yang sandal jepit tenang-tenang. Malah mungkin mencapai puncak konsentrasi yang luar biasa. Tapi yang bersepatu bagus bingung, gimana ya sepatuku? Apa sudah jadi kolam ya? Waduh, itulah kekayaan bikin stres, ya kan? Makanya Anda sering melihat toh umat Buddha ke wihara sandalan jepit. Jadi sulit kan dibedakan antara ke wihara dan ke WC. Apalagi yang tinggal di sini. Anda pakai sandal jepit, ada masalah? Bingung. Mungkin benar nih sandal jepit hijau tadi punya Anda. Sandal jepit sudah bodol masih dipakai lagi. Anda naik sepeda motor. Sepeda motor bodol sama sepeda motor baru, ayo coba jalan-jalan keliling Surabaya. Yang naik sepeda motor bodol lebih tenang, santai. Tapi yang naik sepeda motor baru takut lehernya kena celurit. Kekayaan bikin stres, ya kan? Banyak itu Anda alami. Yang di rumah tidak punya apa-apa, tidur nyenyak, pintu rumah nggak kekunci juga nggak apa-apa. Tapi begitu punya sepotong sabun aja, aduh, ini nanti kalau ada orang masuk ke kamar saya gimana ya? Sabunku diambil, apalagi yang punya uang lebih banyak lagi. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kekayaan tidak menimbulkan kebahagiaan. Kekayaan itu hanya alat, tapi tidak menimbulkan kebahagiaan. Anda boleh punya rumah dengan kekayaan Anda, tapi Anda tidak bisa membeli kebahagiaan dalam rumah tangga. Anda boleh beli obat dengan kekayaan Anda, tapi Anda tidak bisa beli kesehatan. Anda boleh bayar pelawak dengan kekayaan Anda, tetapi Anda tidak bisa membeli tawa yang muncul dari batin Anda. Oleh karena itu, kekayaan Anda boleh capai, tapi itu bukan kebahagiaan utama. Pangkat juga sama. Pangkat itu hanya alat, bukan tujuan yang pasti dengan Anda mencapai mesti bisa bahagia. Tidak. Kebahagiaan letaknya bukan di harta. Kebahagiaan letaknya bukan di pangkat. Kebahagiaan letaknya bukan di usia. Karena di dalam Dhammapada juga disampaikan, walaupun satu malam, walaupun satu hari, hidup seseorang yang mengenal Dhamma itu jauh lebih berharga daripada 1000 tahun tanpa mengenal Dharma. Jadi bukan umur panjang yang jadi masalah. Kalau begitu saudara-saudara,
Kebahagiaan ini letaknya di mana? Bisakah kita mendapatkan kebahagiaan? Bisa. Tetapi bukan hanya secara fisik dengan keuangan, bukan hanya secara fisik dengan jabatan, bukan hanya secara fisik dengan umur panjang, bukan secara surgawi dengan mengembangkan kebajikan, tetapi kebahagiaan itu kita peroleh dengan cara berpikir. Jadi yang paling penting di dalam kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan adalah cara berpikir. Karena orang pengen kaya, bisa juga ndak kaya-kaya, tapi bisa lebih bahagia daripada yang kaya. Apa buktinya? Yang punya sandal dan yang punya sepatu mahal. Ya kan? Yang punya sandal meditasinya kan lebih tenang daripada yang punya sepatu mahal. Karena yang punya sandal bisa berpikir, nanti pulang aku lebih cepat karena aku datangnya lambat, aku kan duduk di paling belakang, makanya suruh maju kan pada susah. Karena maunya pulang cepat nukar sandalnya. Bagi yang pakai sepatu dan duduknya di depan itu yang paling susah. Karena turun paling belakang sepatunya tinggal sendal jepit jelek. Nah, saudara-saudara, karena itu sebetulnya yang penting adalah cara berpikir, bukan kekayaan. Nah, sekarang cara berpikir apa yang bisa menumbuhkan kebahagiaan? Nomor satu, saudara-saudara, pada saat Anda melakukan suatu perbuatan, jangan pernah Anda bingung dengan tanggapan orang. Kenapa demikian? Karena di dalam Dhammapada telah disampaikan bahwa kita ini duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selalu ada yang mencela. Tidak pernah kita itu benar. Kita harus punya prinsip. Apa yang Anda ingin kerjakan, jalan itu sebagai satu prinsip. Saya pernah mengibaratkan di sini orang yang mau menjual kerbau. Sebagian di antara Anda tentu sudah mendengar, tapi yang belum mendengar saya akan ulang sedikit. Kakek dan cucu yang menjual kerbau ke pasar. Ketika kakek dan cucu ini menjual kerbau dan mereka menuntun kerbau, ada orang mengatakan kepada mereka ketika bertemu di jalan, dua orang ini bodoh. Karena kerbau kenapa harus dituntun? Kan bisa dimanfaatkan yang terakhir sebelum dijual ke pasar. Sehingga kakek dan cucu ini berpikir, kalau begitu kakeklah naik kerbau, cucu jalan di samping kerbau. Dalam posisi seperti itu ketemu orang lain lagi, dan mereka mengatakan, orang tua tidak tahu diri, sudah lama naik kerbau masih belum puas, yang kecil yang disuruh jalan. Mereka berpikir, benar juga, kasihan anak kecil cucuku. Naiklah si cucu ke punggung kerbau, si kakek yang jalan. Ketemu orang lain lagi dan dikatakan, anak muda tak tahu aturan, yang masih kuat duduk di atas kerbau, yang tua suruh jalan. Mereka serba bingung, hanya dua orang naik kerbau.
Ketemu orang lain lagi, manusia tak berperi kebinatangan. Kerbau sudah kurus dinaiki 2 orang. Bingung. Kenapa saudara? Karena kita di dalam setiap perilaku kita mesti ada pro dan kontra. Maka kuncinya Anda harus punya prinsip. Kalau ini bukan merek iklan loh ya, iklan rokok. Saya ingat, saya ngomong prinsip-prinsip terus, saya ingat rokok jadinya. Anda harus punya prinsipnya itu. Nah ini kan rokok dong malan. Apa ya? Anda punya keteguhan hati bahwa saya akan melakukan ini. Anda punya komitmen, Anda punya apa ya? Semangat. Pokoknya saya harus mengerjakan ini apapun yang diomongkan orang. Di dalam bahasa Jawa Timuran saya paling suka dengan satu pepatah. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Itu satu pepatah yang sangat luar biasa. Rawi-rawi rantas itu kalau kita masuk ke sebuah hutan, akar-akar beringin, akar segala macam itu yang menurun itu dipotong semua untuk buat jalan. Rawi-rawi rantas. Malang-malang artinya adalah pohon yang tumpang tindih begitu, potong ini semua buat jalan. Karena itu ada satu orang yang mengatakan segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau Anda tidak ketemu jalan keluarnya, buat jalan keluar. Dibuat. Harus buat. Ini orang yang sangat semangat. Semua masalah ada jalan keluarnya. Kalau Anda tidak ketemu jalan keluarnya, buat jalan keluar. Bukan dengan tali digantungkan leher Anda. Tapi harus Anda buat karena pasti bisa selesai. Nah, karena itu saudara-saudara, sekarang cara berpikir Dharma juga sama seperti itu. Bahwa kita bisa dikritik orang, tapi kita harus berjuang. Karena sudah dikatakan di dalam Dhammapada bahwa kita duduk, berdiri, berjalan itu selalu dikritik. Apa sih buktinya? Anda duduk ini tiap hari dengerin Dhamma begini, ini bisa dikritik kok Anda. Pengangguran ya? Tiap hari ke wihara selama 1 bulan. Apa pengangguran? Coba kamu kerja sana, udah kaya raya. Bisa dikritik. Tapi Anda yang tidak datang juga bisa dikritik. Dalam 1 tahun itu cuma 1 bulan dengerin begini. Kenapa kok tidak dimanfaatkan? Anda yang setengah datang, setengah tidak, itu juga dikritik. Kamu kalau datang kan kalau pas yang kamu cintai itu datang kan. Kalau kamu enggak kan enggak datang, ya sudah kelihatan itu. Makanya kan pengurusnya ini kan gantian datangnya. Nah, kalau si pengurus si A yang datang, kamu datang. Kalau pengurus yang si B datang, kamu enggak datang, ya kan? Jadi tetap ada kritikan. Nah, oleh karena itu saudara, Anda harus punya komitmen, Anda harus punya ketetapan hati, aku harus melakukan ini. Itu mengurangi stres, dan itu menambah semangat Anda. Karena kalau tidak, aduh aku datang ya salah, aku tidak datang salah, setengah datang setengah enggak ya salah, aku disuruh apa kok salah terus. Harus kembali kepada diri Anda sendiri. Saya memang harus datang. Tapi yang kedua saudara, Anda tidak bisa cuek bebek, tutup kuping orang ngomong apa, no reckon, tidak. Yang kedua, Anda juga harus mengingat khotbah Sang Buddha.
ketika seseorang mengkritik Anda, cobalah Anda dengarkan dulu. Kalau memang itu bermanfaat, pakai. Kritikan dia itu kalau memang bermanfaat, pakai. Tapi kalau kritikan itu tidak bermanfaat, tinggalkan. Sebaliknya, kalau Anda dipuji, Anda juga renungkan baik-baik. Kalau pujian itu bermanfaat, memang demikian kenyataannya, terimalah pujian itu. Tapi kalau pujian itu terlalu melambung-lambungkan, terlalu muluk-muluk, Anda boleh mengatakan, sorry, saya tidak begitu. Ini penting sekali, saudara, dalam menyikapi kritikan ini. Karena kalau kita hanya cuek bebek, tidak ada kemajuan yang kita bisa peroleh. Tapi kalau kita mengevaluasi, misalnya, wah, kamu kok rajin sekali, apa memang kamu tidak bekerja ya, sampai kamu tiap hari bisa ke wihara? Oh, dia kritik toh. Lalu kita tanya, loh kok kamu bisa ngomong begitu, kenapa? Ya kan kamu pasti nggak kerja kalau begini. Aku kerjanya pagi kok, malam tidak. Ah, berarti kritikan dia keliru. Sorry, saya tetap ke wihara. Dipuji, wah hebat, kamu tiap hari ke wihara, wah pasti nanti kamu suci nih. Kalau suci yang tinggal di wihara ini loh, ini lebih suci lagi. Oh, saya hanya datang aja kok bisa suci. Saya tuh datang mendengarkan dhamma, bukan masalah suci tidak suci. Saya kepingin menambah pengetahuan dhamma sehingga saya punya pedoman hidup, bukan pengen suci tidak suci. Nah, dengan demikian maka pujian yang datang tiap hari hebat suci itu sebetulnya bohong. Ya, karena sudah terbukti yang tinggal di sini sudah suci, mandi aja tidak. Nah, oleh karena itu kita bisa buktikan dengan demikian. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita bisa selalu menjalani satu kegiatan kita dengan penuh semangat dan punya komitmen, tidak peduli orang kritik apa, tapi kita sudah bisa siap mendengarkan. Kalau bermanfaat kita pakai, tidak bermanfaat kita tinggalkan. Kita sudah punya prinsip hidup sendiri, kita punya komitmen sendiri, maka apa yang akan kita capai pasti bisa tercapai. Karena semua masalah mesti ada jalan keluarnya. Tidak ada jalan keluar, kita buat sendiri. Karena rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kita bisa kerjakan itu seperti Sang Buddha sendiri. Ketika Sang Buddha bertekad dengan posisi bumi spasa mudra seperti saat ini yang Anda lihat pada Buddha Rupang kita ini, dengan tangan berada di tanah, menyentuh tanah, beliau menyatakan tekadnya. Saya tidak akan berdiri dari tempat ini sebelum saya mencapai kesucian, sebelum kering tulangku, darahku. Saya tidak akan bangkit dari tempat ini. Dan bumi ini menjadi saksi. Karena itu beliau memegang bumi sebagai saksinya. Ini adalah kekuatan tekad yang kuat sekali. Karena itu kita bisa punya semangat, kita harus berjuang, sehingga akhirnya kebahagiaan akan menjadi milik kita. Karena kebahagiaan bukan unsur materi, bukan unsur luar, tetapi adalah cara berpikir. Inilah yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini sebagai bekal dharma untuk Anda semua. Semoga Anda berbahagia dan bisa memanfaatkan dharma pada malam hari ini sehingga bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari Anda.